Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rafif di Bincang Akademi Persembahan dari TC Academy. Bincang santai bahas pajak, bisa loh Pak. Nah teman-teman, udah nonton episode sebelumnya belum? Di episode sebelumnya kita telah mengupas secara tuntas nih, bagaimana sih peraturan perundang-undangan di Indonesia itu mengatur terkait dengan kepailitan yang memang kalau kita lihat pada beberapa tahun terakhir ini memang banyak sekali terjadi ya. Karena memang banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan itu menjadi rugi, kemudian tidak bisa melunasi utang-utangnya, ataupun faktor-faktor lainnya. Nah, kemudian di episode sebelumnya kita juga telah menjelaskan terkait dengan apa itu kepailitan, siapa pihak-pihak yang terkait dengan kepailitan ini, siapa lembaga yang berwenang untuk memutuskan, dan juga banyak hal-hal lain seperti tujuannya untuk apa, dan juga bagaimana memposisikan utang pajak pada saat perusahaan itu mengajukan kepailitan. Karena kan kalau kepailitan itu pasti banyak utang-utang lainnya yang harus ditanggung oleh perusahaan begitu ya. Nah, kemudian di sini Mas Sam juga sudah menjelaskan terkait dengan hak mendahului terkait dengan utang pajak. Nah, kemudian kalau kita berkaca pada kepada realita, apakah hak mendahului ini sudah dilaksanakan dengan optimal? Untuk membahas topik yang sangat menarik tersebut dan juga topik-topik lainnya terkait dengan utang pajak pada saat kepailitan ini, kita kembali lagi bersama Mas Sam di episode Bincang Akademi kali ini. Nah, mungkin kita lanjutkan ya diskusi kita pada episode sebelumnya nih Mas Sam. Jadi sebenarnya kalau kita berkaca ya pada di lapangan gitu, hak mendahului ini apakah sudah dilaksanakan dengan baik gitu Mas? Oke, terima kasih Raffi. Mungkin flashback sedikit ya, bahwa negara pada dasarnya sudah memberikan jaminan ya bahwa hak mendahului itu harus benar-benar dilakukan. Gitu. Jadi seharusnya dalam proses kepailitan negara DJP memiliki jaminan untuk pelunasan dan didahulukan tagihannya. Gitu. Namun ya bagaimana dengan realitanya, prakteknya gitu. Prakteknya itu banyak hambatan yang diperoleh oleh DJP dalam melakukan penagihan pajak di dalam proses kepailitan. Terdapat beberapa faktor, mungkin saya bisa sebutkan beberapa. Yang pertama itu adanya putusan MK nomor 67 tahun 2013. Nah, putusan ini nih sebenarnya secara umum itu intinya itu adalah memposisikan hak buruh yaitu berupa gaji berada di atas kreditor-kreditor lain, dan juga memberikan hak buruh lainnya yaitu seperti pesangon itu berada di atas utang negara. Jadi seperti itu. Pertimbangan majelis Mahkamah Konstitusi itu adalah bahwa pada dasarnya negara ini memiliki penerimaan selain pajak. Negara punya kantong-kantong penerimaan di luar pajak. Sedangkan kalau dia melihat buruh tuh hanya bergantung hanya pada satu pendapatan saja. Maka selain itu adanya hak konstitusional juga di sana di pasal 28 D angka kedua itu. Berdasarkan pertimbangan itu maka Majelis Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa memang buruh ini harus didahulukan dari kreditor lainnya. Jadi posisinya sekarang itu adalah upah buruh itu ada di peringkat pertama, di bawahnya ada kreditor separatis, kemudian diikuti oleh hak buruh lainnya seperti pesangon tadi yang saya sebutkan, kemudian baru nomor 4 adalah hak negara yaitu utang pajak di sana. Nah, adanya putusan MK ini sudah pasti sangat merugikan ya, hak mendahului yang dimiliki oleh negara. Bayangin dari yang nomor 1 jadi turun ke 4 gitu kan. Pertanyaan apakah ini digunakan gitu, putusannya apakah digunakan oleh operator? Saya bisa katakan berdasarkan informasi yang saya peroleh, ya hampir mungkin 90% operator sekarang menggunakan putusan kayak ini menjadi acuan dia dalam melakukan pembagian, di mana
kita juga tahu bahwa putusan MK itu secara tidak langsung adalah merupakan bisa dianggap sebagai undang-undang kan, maka dia akan tidak langsung mengesampingkan undang-undang yang lama. Jadi dengan adanya putusan MK ini pasti akan memberikan kerugian dalam hak mendahului yang dimiliki oleh negara. Kemudian yang kedua adalah tidak didaftarkannya tagihan pajak. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa pada saat perusahaan itu dinyatakan pilot, maka kurator nanti akan mengumumkan berita kepilotan ini di 2 lembar harian negara. Jadi kalau kita lihat cuman ada putusan kepilotan dan putusan MK doang yang diundangkan. Fungsinya apa? Fungsinya agar tidak ada alasan bagi para kreditornya untuk tidak mengetahui bahwa si pajak ini atau perusahaan ini pilot. Jadi mereka semua dianggap tahu bahwa telah terjadi kepilotan dan silakan untuk melakukan pendaftaran tagihannya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, pertanyaannya apakah DJP dalam hal ini pernah lalai dalam mendaftarkan tagihannya? Iya, pernah. Dulu ada kejadian bahwa perusahaan PTX mengalami kepilotan, namun tagihan pajak itu baru didaftarkan 2 tahun setelah putusan kali itu diucapkan. Jadi sudah lewat lama nih baru didaftarkan tagihannya. Hasilnya apa? Kurator akan menolak tagihan itu. Dia tidak peduli bahwa tagihan itu misalnya tagihan pajak mau berapapun jumlahnya, apabila kita masuk ke proses kepilotan maka harus mengikuti prosedur yang ada. Gitu. Dia tidak akan memandang kreditor ini lebih tinggi, kreditor itu lebih rendah. Itu nanti pada saat pembagian, tapi pada saat proses kepilotan maka para kreditornya yang memiliki hak tagih itu diharapkan mengikuti jadwal-jadwal yang ditentukan oleh kuratornya. Waktu itu KPP-nya juga mengajukan keberatan atas hal tersebut, namun sampai dengan kasasi juga majelis hakim memutus bahwa tindakan yang dilakukan oleh kurator itu benar, bahwa utang pajak yang tidak didaftarkan berdasarkan waktu yang ditentukan tidak diakui hak tagihnya. Jadi sangat disayangkan karena tidak mendaftarkan tagihannya maka utang pajak tidak diakui. Jadi tidak ada hak mendahului di sana seperti itu. Oke, jadi tadi ada 2 faktor ya Mas. Yang pertama itu hak buruh gitu ya. Yaitu pertama ada upah buruh dan juga ada upah buruh lainnya gitu ya. Jadi gara-gara itu akhirnya utang pajak yang seharusnya prioritas pertama mundur menjadi prioritas keempat gitu. Tapi ini kalau kita lihat dari satu sisi ya ada masuk akalnya gitu ya putusan MK ini, karena memang yang bisa diperoleh oleh buruh ya itu hanya dari penghasilan dari pemberi kerjanya aja gitu. Sedangkan kalau di negara itu punya banyak sumber penghasilan gitu ya. Selain dari pajak, mungkin spesifiknya dari pajak perusahaan yang sedang pilot tersebut. Jadi ya kita bisa memahami gitu ya maksud dari putusan MK tersebut. Tapi ya tentunya ini bisa merugikan gitu ya kalau dari sisi otoritas gitu ya. Ini seharusnya ada utang pajak yang kita peroleh tapi malah lepas gitu ya karena prioritasnya yang sudah berubah. Kemudian tadi ada juga faktor yang kedua, yaitu walaupun kita sudah, maksudnya otoritas itu punya memiliki mendahului di utang pajak, namun karena kelalaian ya bisa dibilang, karena kelalaian, karena walaupun sudah diumumkan ternyata tagihannya itu disubmitnya sangat lama ya, 2 tahun tadi ya kalau di kasus yang dicontohkan tadi, ya akhirnya tidak dikabulkan oleh kurator. Jadi ya kalau memang sudah ada pengumuman pilotan, ya baik kita itu sebagai otoritas maupun sebagai debitur ya baiknya kita sesegera mungkin untuk mengajukan tagihan gitu ya. Terus pesan-pesannya mungkin seperti itu. Mungkin ada faktor lainnya nggak Mas yang bisa kita lihat itu di lapangan? Mungkin satu lagi yang pernah terjadi ya, pada saat kurator melakukan daftar pembagian dan dirasa pembagiannya itu hartanya itu tidak cukup misalnya, kurator juga bisa melakukan pembagian secara pari passu pro rata. Jadi
kita harus tahu juga bahwa prinsip dari kepailitan itu juga berangkat dari hukum perdata, di mana di sana ada prinsip pari passu pro rata. Jadi di sini memang utang pajak itu akan dibayarkan, namun pembayarannya itu tidak secara seluruhnya, karena pembayarannya itu akan dilakukan bersama-sama dengan kreditur-kreditur lainnya. Jadi mungkin utang pajaknya itu misalnya 10 M, namun yang dibayar hanya 6 M. Jadi ada 4 M yang tidak dibayar gitu. Itu juga bisa terjadi di dalam proses kepailitan pas pembayaran. Oke, jadi itu salah satu faktor lain yang bisa menghambat hak mendahului yang ada dimiliki oleh utang pajak ini. Gitu. Tapi kalau sebenarnya kita lihat ya, sebenarnya ada nggak sih Mas cara-cara gitu, bagaimana tindakan-tindakan yang bisa diusahakan oleh otoritas, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, untuk bisa mendahulukan maksimalkan gitu ya, mengutilize lagi hak pendahuluan ini. Untuk memaksimalkan jumlah pembayaran atau pelunasan dari utang pajak itu, maka biasanya pada saat kurator memberikan daftar pembagian kepada para kreditornya, jadi ditunjukkan daftar pembagiannya, maka para kreditornya itu diberikan hak untuk mengajukan keberatan sebenarnya. Kalau misalnya saya tidak setuju dengan jumlah segini gitu, saya bisa mengajukan keberatan kepada kurator. Biasanya diberikan waktu tuh 7 hari, bisa lebih, tergantung kuratornya mau memberikan waktu berapa lama. Nah, kita bisa ngajuin keberatan itu sebagaimana diatur di pasal 127 Undang-Undang Kepailitan. Nah, keberatan ini bisa disebut dengan prosedur envoy. Jadi kalau misalnya dirasa utang pajaknya itu masih belum cukup untuk dilunasi atau tidak sesuai dengan haknya itu, maka DJP bisa mengajukan keberatan, dan ini sudah sering juga dilakukan oleh DJP dalam praktek. Kemudian yang kedua, mungkin sebagai saran, bisa juga dilakukan komunikasi yang lebih intens antara kurator dengan orang pihak DJP, karena juga kita pahami bahwa tidak semua DJP mungkin paham mengenai prosedur kepailitan, juga tidak semua kurator juga paham mengenai pajak gitu. Jadi komunikasi antara dua belah pihak juga bisa memberikan pemahaman lebih untuk dalam menangani proses kepailitan dan tagihan pajak di dalamnya. Jadi cara untuk memaksimalkan perolehan utang pajak tadi ketika ada kepailitan dalam suatu wajib pajak, ya pertama adalah dengan kalau memang sudah dikasih daftar pembagian pembayaran utang tadi, ya bisa dilakukan keberatan kalau sekiranya itu tidak cukup gitu ya, tidak memuaskan, atau ya dengan cara mengintenskan lagi komunikasi antara Direktur Jenderal Pajak yang terkait gitu ya, KPP mana misalnya, dan juga kuratornya begitu ya Mas. Ya. Nah, saya jadi punya kepikiran satu skenario nih Mas. Jadi kalau misalnya proses kepailitan ini kita asumsikan sudah selesai nih, semuanya sudah rampung, apakah penagihan pajak itu masih bisa dilakukan Mas? Jadi apabila proses kepailitan itu telah berakhir, maka apabila masih ada utang pajak di sana yang belum dilunasi, pihak Direktorat Jenderal Pajak masih bisa melakukan penagihan kepada siapa penanggung pajaknya. Undang-Undang KUP sendiri juga mengatur bahwa pasal 1 angka 28 KUP itu penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Nah, kita bisa lihat misalnya perusahaan, siapa yang mewakili dia gitu misalnya. Di pasal 32 ayat 1 KUP itu kan kalau badan itu diwakili oleh pengurus gitu. Nah, kita lihat siapakah yang bertanggung jawab di situ gitu untuk menjadi penanggung pajaknya gitu. Itu bisa tetap dilakukan penagihan di sana. Namun juga memperhatikan pasal 32 ayat 2 ya di sana. Kalau misalkan dia tuh dapat membuktikan dan meyakinkan di DJP bahwa dia tuh memang dalam kedudukannya benar-benar tidak dapat mungkin untuk dibebani tanggung jawab, maka dia bisa dikecualikan gitu, seperti itu. Nah, sebagai contoh tuh sebenarnya ada sih putusan Mahkamah Konstitusi itu putusan MK nomor 41 tahun 2020, di mana pada saat itu permohonan uji material terhadap ketentuan pasal 32 ayat 2 Undang-Undang KUP ya, terhadap ketentuan pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang 45. Namun sayangnya waktu itu bagus banget logika berpikirnya Majelis Hakim Konstitusi ya, di mana
permohonan ini ditolak seluruhnya karena dianggap Undang-Undang Pasal 32 ayat 2 itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang menarik adalah pertimbangannya Majelis Konstitusi itu bahwa pajak itu timbul seketika atau bersama dengan terciptanya laba. Maka secara logika tidak mungkin ada tagihan pajak yang tidak dapat dibayar di sana. Jadi tidak terlunasinya pajak merupakan kelalaian atau kesengajaan dari pengurus sehingga menjadi tanggung jawab pengurus perusahaan. Makanya oleh karena itu Majelis Hakim bilang gimana labanya itu yang tadinya harusnya ada itu kemana gitu. Nah itu bisa dicari di para penanggung pajak yang bertanggung jawab itu lah, yang menikmati labanya itu. Oke, jadi memang ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu ya yang harus kita pertimbangkan gitu, karena ya sebenarnya ini salahnya siapa ya? Salah kenapa pada saat terutang ya kenapa nggak dibayarkan pada saat itu ya, kenapa harus ada utang pajak gitu ya. Dia di sini tipsnya adalah kita perlu membayarkan pada saat perusahaan itu masih lagi sehat gitu ya, bukan kita lagi pada saat pilot gitu ya, mungkin setelah pilot iya itu kesannya mungkin di situ ya. Nah mungkin setelah bahasan kita yang cukup panjang ini ya, Mas Sam mau ada pesan-pesan kepada yang semua sebagai closing statement? Ya, melihat banyak ya kendala yang dihadapi oleh nggak cuma oleh negara ya dalam kaitannya dalam utang pajak, juga ada buruh di sana, ada kreditor lainnya juga. Maka baiknya sudah saatnya undang-undang kepagitan kita tuh diperbarui ya, diperbarui sehingga di undang-undang yang baru nanti terdapat ketentuan yang mengatur siapakah kreditor yang akan didahulukan gitu, sehingga tidak terjadi debat atau perdebatan di dalam proses pembagian hartanya seperti itu. Ya kita butuh acuan hukum yang lebih pasti gitu ya, kita butuh payung hukum yang menjadikan dasar kurator untuk bisa membagikan prioritas tersebut dengan pasti gitu ya, Mas. Seperti itu. Siapa yang harus didahulukan, apakah utang negara dulu ataukah buruh dulu ataukah ada debitur lainnya begitu ya. Oke, terima kasih banyak Mas Sam atas sharing-sharing ilmunya. Semoga bermanfaat buat kita semua ya teman-teman bincang. Teman-teman bincang, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Dan semoga ilmu yang diberikan hari ini bermanfaat buat kita semuanya ya. Bincang santai, bahas pajak, bisa Bapak.